الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. أبتدئ كلامي بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنك لو أنفقت كل أمرك للعلم ما أعطاك العلم إلا أشرح. Kamu kalau pergunakan seluruh waktumu untuk belajar, ma a'taqal ilmu illa asyrah, maka ilmu akan cuma memberikannya 10%-nya saja. Tidak ada waktu makan, tidak ada waktu minum, tidak ada waktu ke kamar mandi, tidak ada waktu tidur. Kulluhu lil ilm. Maka kamu cuma akan mendapatkan 10% saja. Itu kata Imam Syafi'i. Fama balu bitullabi wat talibat naimin wa naimas. Terus kayak gimana siswa-siswi, pelajar-wati yang naimin naimat? Apa naimin naimat? Tidur melulu. Maka ilmu Allah sangat luas, ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kemudian di dalam riwayat Al-Um dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan, la yanal hadzal ilm illa bi dhayqin nafsi wa illa bi dhullin nafsi. Sesungguhnya tidak akan mendapatkan ilmu ini, ilmu fikih, ilmu usul fikih, kecuali bi dhayqin nafsi. Apa dhayqin nafsi? Kurang susahnya diri, ya. Bi dhullin nafsi, menghinakan diri kepada ilmu. Fatakaburu lil ilmi mamnu'un syar'an wa aqlan wa urfan. Maka alaina an natawadhu'a lil ilm, maka kita harus bertawadhu kepada ilmu. Saya belajar usul fikih itu tidak satu kitab, ya, Al-Mahalli tuntas, Al-Mahalli Syarhul Waraqat, Syarhus Syihabuddin Ar-Ramli Syarah Waraqat, itu berkali-kali. Kemudian Nihayatus Usul fi Ilmi Al-Usul, Nihayatus Usul fi Ilmi Al-Usul, karangan Jamaluddin Al-Isnawi, syarah dari Minhajul Usul karangan Al-Imam Al-Baydawi. Kemudian belajar Al-Mustasfa karangan Al-Imam Al-Ghazali dengan Syekhul Azhar Al-Imam Ahmad Tayyib, dan beberapa kitab. Maka kalau kita cuma hatam satu kitab saja, ya seakan-akan enggak. Jadi perlu hatam banyak kitab, itu perlu, biar tidak seperti kata dalam seakan-akan dia yang paling. Baik, agar kita juga tahu pemikiran-pemikiran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, yang pertama kita akan bahas kitab Ghayatul Usul Syarh Lubbil Usul. Tapi saya akan baca matan, kemudian syarahnya tidak semua kita baca. Jadi permasalahan lughawiyat, permasalahan mantiqiyat yang disebutkan oleh musannif, oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, ya, itu ada yang kita lewati, ya. Jadi seperti itu program atau proses pembelajaran kita. Kemudian nanti akan kita lanjut dengan belajar Al-Mahalli, syarah dari Minhajut Talibin. Nama kitabnya adalah Kanzul Raghibin fi Syarhi Minhajut Talibin. Adik-adik, kenapa kita awali hari Rabu? Karena tradisi para ulama itu kalau mau memulai belajar itu menyarankan hari Rabu. Katanya aktsaru naf'an wa barakatan. Hari Rabu untuk memulai belajar itu, ya, insyaallah banyak manfaat dan barokahnya. Antum lihat juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu hari Rabu. Makanya ketika nanti sore kita nggak bisa mengaji, kecuali antum nanti anak Ma'had Ali,
bawa kitab kita ngaji di sana. Gimana? Setuju? Tapi kalau ditinggal pulang mobilnya Ustaz Zul yang tak tahu saya. Makanya kita mulai hari ini. Kita berdoa mendoakan muallif hadzal kitab al-Imam Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Allahumma rabbana fahimna fahmahu 'allimna 'ilmahu wa faqqihna fiqhahu wa aqilna aqlahu 'ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi waffaqana lil wusul ila ma'rifatil usul. Alhamdu, adapun segala puji itu lillah, miliknya Allah, itu jikalau lamnya lil milki. Alhamdulillah mustahaqqun lillah, itu jikalau lamnya lil istihqaq. Alhamdulillah, segala puji khusus untuk Allah jikalau lamnya itu lam lil ikhtisas. Jadi lam di sini bisa alhamdulillah, lamnya lil milki wa lil istisqaqi wa lil ikhtisas. Boleh tiga. Tapi saya enggak terangin banyak-banyak yang nahu-nahunya ya. Lupa saya. Alhamdulillahi waffaqana, yang telah memberikan pertolongan atau yang memberikan taufik siapa Allah pada kami lil wusul, untuk sampai ila ma'rifatil usul, untuk mengetahui usul. Usul itu artinya apa? Usul adalah artinya pokok-pokok, dasar-dasar daripada kaidah-kaidah usuliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid atau mufti dalam mengungkap atau menentukan hukum Islam. Boleh menentukan, boleh mengungkap. Karena tugas seorang mujtahid itu adalah hanya kasyif. Kasyif itu apa? Kasyif adalah membuka hukum yang mana sebenarnya hukum itu sudah ada. Ya. Boleh juga diartikan menetapkan, walaupun sebenarnya secara ilmu usuluddin sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya sekedar kasyif. Oh, makna daripada ayat ini begini, hukumnya begini, dalilnya seperti ini. Kita itu hanya kasyif. Ya, hanya kasyif. Tapi kalau diartikan menetapkan, ya silahkan ya gitu. Kalau diartikan menetapkan. Lil usul ila ma'rifatil usul, untuk mengetahui usul. Nah, ma'rifatul usul itu dengan apa? Dengan ijtihad, ya. Dengan badlul juhdi, dengan mengerahkan segala pemikiran kita, yang mana itu kita sampai kepada bisa menyingkap tabir hukum yang tersembunyi, yang tidak ada dasar dalilnya secara tek ibaratun nasi. Misalnya bikin pesantren, tidak ada ibaratun nasi, tidak pernah ada. Ada Al-Quran, Ibni Ma'hadan, buatlah pondok, buatlah pesantren. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah talabul ilm fardhah. Lah talabul ilm ini ada namanya istilahnya fahwul khitab. Talabul ilm itu kan harus ada tempat belajar, harus ada kurikulumnya, harus ada yang mengajar, harus ada ujiannya. Tidak usah ditanya untuk menjadi terus dalilnya mengajar mana? Nah, gimana? Dalilnya bikin pesantren mana? Nah, kalau Rasulullah mengatakan talabul ilm, mencari ilmu, ia harus ada gurunya, ada materinya, ada kurikulumnya, ada tempatnya. Walaupun secara ibaratun nasi, secara teks aslinya tidak pernah Rasulullah tidak menyuruh bikin sekolah, madrasah, jamiah atau bikin pesantren. Itu namanya fahwul khitab. Kemudian seperti juga kita membaca ayat Al-Quran yang berbunyi apa? Was'al qaryata allati kunna fiha. Ini mosok kok nanya desa. Begitu pula ayat yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum. Ini haram-haram yang apa? Itu namanya dalil isyarah atau dilalah nassiyah, atau kita sebut juga dengan namanya fahwal khitab. Nah, kita sebut dengan fahwal khitab.
Alhamdulillahilladzi waffaqana lil usul ila ma'rifatil usul. Ya, alhamdulillah. Milikmu ada bismillahnya enggak? Hah? Tak ada. Ini ada ya. Kenapa musannif melakukan tidak memulai dengan bismillah, padahal hadisnya kullu amrin dibarin la yubtada'u bi bismillahi fa huwa aqta. Hadis rawahu Ibnu Majah wa rawahu Al-Baihaqi. Hadis lain di Ibnu Majah, ya, hadis lain dikatakan kullu amrin dibarin la yubtada'u bil hamdi. Ya, jadi ada dua hadis. Kullu amrin dibarin la yubtada'u bil hamdi. Ya, kenapa juga bil hamdi? Ya, karena tadi ada hadis yang seperti itu, bil hamdi, tidak bi bismillah. Jadi riwayatnya beda. Wa yassara, dan memberikan kemudahan, amin, lana kepada kami, siapa Allah, suluka manahiji biquwwatin ada'uha fil uqul. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk meniti jalan, ya, metode-metode yang kuat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada akal-akal kita. Akal-akalnya siapa? Al-fuqaha. Akalnya siapa? Ulama. Akalnya siapa? Ahlul usul. Karena yang mempunyai manhaj, yang mempunyai metodologi bagaimana menentukan sebuah hukum hanyalah para ulama. Maka orang awam tidak hak untuk menentukan sebuah hukum. Kan sekarang itu kan banyak viral. Katanya kalau ngaji sama kita seminggu saja tahu bid'ah, tahu halal, tahu haram, tahu dilakukan Rasul atau tidak. Nah, kan gitu kan. Kemudian dengan seenaknya membid'ahkan dan membid'ahkan orang yang berbeda dengan dia. Yang haram tidak ada itu, zikir jahaluhan nggak ada adanya. Karena apa? Ya ini tadi, dia orang awam yang ngaji, kemudian berani berfatwa. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, man tajarra'a ala ajra'ukum 'ala al-fatwa ajra'ukum 'ala an-nar. Nah, ajra'ukum 'ala al-fatwa ajra'ukum 'ala an-nar. Siapa yang paling berani berdikit-dikit berfatwa, maka apa? Dia adalah orang yang paling berani masuk neraka. Itu hadis ya. Itu saya kutip di tesis saya, moto saya di depan, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Jadi berfatwa itu bukan naqlud dalil, tapi fahmud dalil. Berfatwa juga bukan memindah dalil, ada dalilnya atau tidak, Rasulullah melakukan atau tidak, tapi bagaimana kita fahmud dalil, bagaimana kita memahami sebuah dalil, kemudian dalil tersebut kita maknai A atau B atau C, kemudian apa? Natijah atau hasil daripada hukum itu seperti ini. Entah. Ya, jadi yang diberikan oleh Allah kekuatan manhaj uslub adalah para ulama fuqaha ahlul usul. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizina minallahi bil qabul. Wassalatu, adapun salat ay bi makna rahmah, ay bi makna al-barakah. Wassalamu, dan salam, ya, salam maknanya ada tiga, bisa bermakna aman kama qalahu Sanusi, bisa bermakna salam itu kita mengucapkan salam. Tuh, bermakna salam itu adalah apa? Salam adalah sebuah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi adalah hanya satu-satunya Nabi yang bisa memaham kalamun nafsiyun qadimun min indillah biduni wasitatin wa biduni hijabin. Itu salah satu makna dari salam. Salam artinya apa? At-tahiyyah atau al-atiyah, sebuah kemuliaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian yang paling besar, kata qala al-Imam Sanusi, adalah apa? Rasulullah bisa memahami kalam azali qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu mukjizat yang sangat-sangat luar biasa.
Sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Itu langsung dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang bisa menerjemahkan, menangkap kalam qadim azalinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti di dalam konsep ilmu usuluddin dikatakan biduni harfin wa biduni kalimatin wa biduni sautin, tapi bisa ditangkap oleh Allah, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak panjang-panjang. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi, dan keluarganya. Qala al-Imam an-Nawawi, siapa alihi? Ali Nabi huwa man tabi'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari kamu ini keluarganya Nabi, ulama ente semuanya orang muslim, itu keluarganya Nabi. Jangan cuma diklaim sepihak keluarganya Nabi, ya golongan mereka saja. Ya, kamu tahu enggak? Ala Fir'auna. Ala Fir'aun apakah dia anak keturunan Fir'aun? Tidak. Apa dalam Al-Quran dikatakan? Ya, Fir'auna wa ala Fir'aun. Banyak itu ayatannya. Ala Fir'aun. Siapa ala Fir'aun? Ya tentaranya Fir'aun, orang yang bersama Fir'aun. Maka Imam Nawawi unik, dia mengatakan wa alihi, siapa alin Nabi? Laisa faqat min dzurriyyatin Nabi wa laisa faqat min man kana nasaban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Hashim wa min Bani Abdul Muttalib, la, lakin ala Nabi man tabi'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum min ahli Nabi. Ya, walaupun secara khusus juga ada hadis, ya, ada hadis apa? Itratan Nabi. Itra itu ya memang dari Nabi. Kalau Ibnu Abbas, siapa itu keluarga Nabi? Ya, menurut Ibnu Abbas, siapa itu keturunan Nabi? Siapa disebut apa? Alin Nabi. Ibnu Abbas khusus Hasan wal Husain. Selain itu tidak. Ibnu Abbas. Dari yang sekarang ngaku-ngaku itu menurut Ibnu Abbas, ya Pak? Ya. Apa? Wa alin Nabi wa Hasan dan Husain, yang lain itu tidak. Makanya yang disebut dengan yuridullahu ayyutahhirakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ibnu Abbas ditanya, siapa ahlal bait ini? Ahlal bait Hasan wal Husain. Allah memang menjauhkan dari segala perbuatan buruk dan dosa. Jadi rijsa ahlal bait. Nah, sekarang itu unik dan lucu. Ngaku keluarganya Nabi, tapi mengatakan apa? Keluarganya kami ini kalau melakukan maksiat, narkoba, itu masih lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Tadi maksiat apa-apa itu enggak boleh, maksiat berzina itu enggak apa-apa, itu masih masuk surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau begitu kan ya berarti kan bukan keluarganya Nabi, bukan keturunannya Nabi, karena kan sudah jelas. Jadi jasa ahlal bait. Dia mengatakan apa? Berdalil dengan ini. Dia berdalil bahwa apa? Innallahu yuridu ayyutahhirakum rijsa ahlal baiti. Jadi walaupun suci, walaupun maksiat disucikan oleh Allah, masuk surga. Wenake. Ya justru dengan ini itu kita menentang, menolak, karena Allah sudah menjamin yutahhirukum rijsa ahlal bait, maka orang yang melakukan kemaksiatan berarti bukan dari ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik dalilnya. Itu yang benar. Seperti juga, dan semua orang kan kayaknya percaya seperti itu, ya. Percaya bahwa kalau mereka maksiat itu enggak apa-apa. Lekin ini enggak. Ya, maksum enaknya. Itu kan konsepnya Syiah, maksumah. Jadi imam-imam mereka punya sifat ismah. Itu Syiah. Seperti juga ada perkataan begini, ya. Ya. Ngapain berjilbab? Yang pertama kali itu yang harus dijilbab itu hatinya. Yang pertama kali dijilbabi hatinya. Bukan, jilbab itu bukan dari hati, tapi dari ujung rambut sampai ujung. Itu sepintas benar. Ya, dikatakan apa? Orang yang berjilbab belum tentu akhlaknya baik, belum tentu karakternya baik. Kan ya dibalik lah. Lo yang berjilbab aja belum tentu yang baik, belum tentu baik, apalagi yang tidak berjilbab, yang dengan terang-terangan melanggar syariat Allah. Taib. Itu jadi ngaji apa ini? Yang sulutin ini.
Wassalatu wassalamu ala alihi. Kenapa harus ali? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqu salatal batra. Apa ittaqu salatal batra? Hati-hati, hindari salawat yang terputus. Qalu wa ma salatul batra ya Rasulullah? Apa itu salawat batra? Salat terputus. Qalu an tusalla alayya wa lam tusalli ala ali baiti. Kau bersalawat kepadaku tapi tidak bersalawat kepada keluargaku. Wa alihi wa sahbihi. Siapa sahabat Nabi? Kalam tawil. Ya, saya suka definisi yang mengatakan, ya ini definisinya Al-Yadir, sahabat Nabi itu apa? Man sahiban Nabi wa lazaman Nabi wa rawa anhu. Wa rawa anhu, apa rawa anhu? Ya, bisa meriwayatkan dari Nabi. Itu namanya benar-benar sahabat. Maka disebut ashabus Syafi'i, benar-benar yang menemani Imam Syafi'i. Disebut ashabu Malik yang memang benar-benar tahu segala hal tentang Imam Syafi'i, Imam Malik. Maka yang meriwayatkan hadis kan nggak semua sahabat. Antum kenal sahabat yang namanya Khalid bin Walid? Tahu? Kurang terkenal apa? Ya kan? Tapi dia ngeriwayatin hadis enggak? Antum pernah dengar hadis riwayat an Khalid bin Ibni Walidin qala Rasulullah? Nah, jadi oke lah, dia itu orang mukmin, ya kan? Ya. Tapi kalau definisi umum sahabat Nabi adalah apa? Ya, man 'asha ma'an nabiyyi wa amana bihi wa mata 'ala dzalik. Hidup bersama Nabi, kemudian apa? Beriman kepadanya, matinya pun dalam keadaan Islam. Baik, langsung. Wa sahbihil faizin minallahi bil qabul, yang mereka itu adalah orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang beruntung dari Allah bil qabul, karena mereka sudah diqabul. Apa artinya qabul? Bil qabul. Ayat dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita kan belum maradu'an. Ya, kita belum tentu diridhai Allah kan. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman. Apalagi ayat Al-Qur'an tentang apa? Tentang alladzina yubayyi'unaka tahtash syajar. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Begitu pula ada sahabat-sahabat yang 7 sahabat atau 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, udah sahabat pinter, keluarganya Nabi, anaknya apa namanya, menantunya Nabi, mertuanya Nabi, setiap hari bersama Nabi, dijamin masuk surga. Itu loh dibunuh. Siapa? Umar, Utsman, Ali. Coba kurang kejam apa politik? Ya, kalau politik zaman kita, antum ya, ulama ya paling cuma di penjara. Yang menentang pemerintah paling cuma di penjara. Paling dana bosnya nggak cair. Lu politik zaman sahabat tuh lebih apa? Lebih ngeri, lebih kejam tuh. Lo dipikir deh. Dan mertuanya Nabi lo dibunuh. Mertuanya Nabi, anaknya Nabi, apa? Dua-duanya dibunuh. Cucunya dibunuh. Coba kurang kejam apa politik? Maka kamu mengatakan kembali bahwa khilafah yang tadi dulu politik itu ya harus bunuh-bunuhan, ya. Nah kita ini alhamdulillah loh, nggak ada kiai di penjara yang menentang ya. Ya cuma satu aja yang keterlaluan kan mungkin, ya. Coba antum mikirkan, keluarga Nabi di penjara, dibunuh, cucunya dibunuh. Baik, wa ba'du fa hadza, adapun inilah kitab itu mukhtasar fil aslaini, ya, di dalam 2 usul, wa ma ma'ahuma ikhtasaltu fihi jam'il jawami', yang saya meringkas dari sebuah kitab namanya Jam'ul Jawami'. Antum silakan beli kitab Jam'ul Jawami' dengan hasyiahnya Al-Attar, ya, 2 jilid tebal. Lil alama At-Taj As-Subki rahimahullahu ta'ala. Wa abdaltu minhu ghairal mu'tamad, wa abdaltu, dan mengganti siapa saya minhu darinya kitab Jam'ul Jawami' ghairal mu'tamad, pada sesuatu yang enggak mu'tamad tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Subki, ya, Tajuddin As-Subki.
wal wadih, dengan yang lebih wadih, bihima, dengan keduanya, ma'aziyadatin hasanatin, dengan beberapa tambahan-tambahan yang baik. Wa nabbahtu, kemudian apa? Kemudian mengingatkan siapa saya, ala khilafil mu'tazilah, nabbahtu, ya, atas menyelisihi khilafnya Mu'tazilah bi indana. Ketika dilafatkan indana berarti al-murad bihi jumhurul ulama min al-asy'ariyati wal maturidiyati. Tapi wa ghairuna, kalau disebut dengan ghairuna berarti apa? Mu'tazilah. Karena usul kita, ya usul itu aslinya, jadi ada ulama namanya Imam Haramain Al-Juwaini, ngarang kitab Al-Burhan. Kemudian diringkas oleh teman muridnya namanya Al-Imam Al-Ghazali, namanya Al-Mustasfa. Kemudian ada kitab namanya Al-Mu'tabas, karangan Al-Imam Tajuddin Al-Armawi. Kitab ini diringkas oleh Al-Imam Al-Armawi Al-Mu'tazili, ya, Al-Armawi Al-Mu'tazili. Kemudian diringkas oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul, ya. Kemudian dalam kitab Al-Muntakhab. Al-Mahsul kemudian diringkas oleh Al-Imam Al-Baydawi jadi dengan kitabnya Minhajul Usul. Nah, Minhajul Usul kemudian apa? Turunan-turunannya sampai menjadi apa? Jam'ul Jawami', sampai menjadi kitab Ghayatul Usul ila akhirih. Baik. Ya, maka nanti ada khilaf, ya. Bukan kita ini membenarkan Mu'tazilah, enggak, nanti Mu'tazilah itu justru dihabisin. Justru dihabisin. Wa nabahtu ala khilafil Mu'tazilah bi indana wa ghairuhum bil asahhi ghaliban. Wa sammaituhu, saya namakan lubbal usul. Lubb, apa artinya lubb? Lubb, apa lubb? Ada yang tahu artinya lubbul usul? Cerdas, labib. Okey, selain cerdas apa? Tidak tahu artinya. Lubbul usul, apa makna lubbul usul? Lub itu artinya sesuatu yang inti atau pokok. Ya. Lubbul usul, rajian minallahil qabul wa as'alullah wa as'aluhu an-naf'a fa innahu khairu ma'mul. Wa yanhasiru maqsudu fi muqaddimatin wa sab'ati kutubin. Jadi wa yanhasiru, dan teringkas kitab ini, maksud ini dalam berapa? Dalam muqaddimat dan 7 tentang kutub, 7 kitab, sab'atu kutubin. Sekarang muqaddimat usulul fiqhi. Adapun makna usulul fiqhi, apa usulul fiqhi? Adillatul fiqhi al-ijmaliyah wa turuqul istifadah juz'iyatiha wa halu mustafatiha. Ya, ini pengertian usul fikih secara fannin ilmiyin, ya, fannin ilmiyin. Bukan ditakrif atau didefinisikan secara juz'iyahnya. Kalau diterjemahkan secara juz'iyah sendiri-sendiri. Usulun jamak daripada aslun, wal aslu lughatan huwa ma yanbani alaihi ghairuhu wa huwa asasuhu wa huwa ad-dalilu wa huwa al-hujjatu wa huwa. Banyak kata usul itu maknanya banyak, ya, artinya dia adalah pokok, pondasi. Usulul fikih adalah apa? Dalil-dalil fikih, pondasi-pondasi fikih, tapi tidak didefinisikan secara apa namanya juz'iyahnya. Baik, maksudnya apa? Usulul fiqhi ay al-fannu, saya baca syarahnya, al-fannu al-musamma bihadzal laqab al-mushir bi madhihi bibtina'il fiqhi alaih, yang mana fikih dibangun atas usulul fikih. Al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Aslu itu apa? Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Kalau kita rumah berarti pondasinya. Jadi apa? Aslun itu pondasi, fikih ini apa? Atapnya, tiangnya. Lah nggak ada aslun, nggak ada tiang, nggak ada atap, nggak ada dinding.
Maka tidak ada usulul fiqh, tidak ada fikih, karena hukum fikih didalilkan atau didasarkan atas pemahaman usulul fikih. Adapun sejarah tentang usulul fikih, bagaimana prosesnya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kepada tabi'in sampai Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Hujjah atau dalam kitabnya Ar-Risalah sampai kepada kita, silakan dibaca di dalam kitab-kitab usulul fikih. Saya enggak menerangkan panjang lebar. Usulul fikih itu adalah apa? Adillatul fikih al-ijmaliyah. Apa? Dalil-dalil fikih secara global. Kalau secara tafsiriyah itu namanya apa? Namanya apa? Fikih. Kalau fikih kan jelas. Bikin pondok dalilnya apa? Ya, dalilnya thalabul ilm fardhiyah. Kemudian digatuk-gatukkan. Ya, itu namanya fikih. Ya. Naik motor apa hukumnya? Dalilnya adalah ibahah. Karena apa? Aslu fi kulli syai'in ibahah. Jadi ada dalilnya satu-satu. Salat dalilnya apa? Aqimus salat. Zakat wa atuz zakat. Umrah haji waqtul hajja wal umrata lillah. Kalau usulul fiqh tidak. Dia membahas apa? Kita membahas teks dalil ayat Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikelola, dipahami, ya, dijadikan sebuah kaidah. Saya ulangi lagi, usulul fikih adillatul fiqih. Adillah jamak daripada dalil. Dalil-dalil fikih al-ijmaliyah yang secara apa? Global. Nah, secara global. Seperti apa? Kamutlaqil amri lil wujub. Amr itu pokoknya lil wujub. Kalau nahi berarti larangan. Larangan itu berarti haram. Kalau enggak haram ya enggak mungkin dilarang. Dilarang itu berarti bahaya. Kalau bahaya jangan dilakukan. Maka larangan hukumnya kalau enggak makruh berarti apa? Haram. Idza kana talib lil kaffi anhu talaban jaziman fakana tahriman. Wa idza kana al-kaffu an 'adam al-fi'li huwa talaban ghair jazim fakana makruhan. Kalau tuntutan untuk meninggalkan itu kuat, kamu kalau tetap melakukan neraka, berarti haram. Tapi kok ya dilarang, tapi ancamannya enggak sampai neraka, berarti apa? Makruh, kan begitu kan? Kemudian juga amr kok kalau ditinggalkan dikasih ancaman, kalau ditinggalkan kok dapat dosa, dapat neraka, berarti apa? Wajib. In kana at-talibu lil fi'li talaban jaziman qawiyan fadalla 'ala al-ijab. فلما فعله المكلف يثاب على فاعله ويعاقب ويذم على تاركه فسمي واجبا. Jadi ada bedanya, ijab sama wajib, nadab sama mandub, ikrah sama makruh, kemudian apa? At-tahrim sama haram. Nanti ada kalam nafsi, kemudian ada kalam yang sudah dilakukan oleh al-mukallaf. Jadi beda, tahrim sama haram beda. Ya, wajib sama ijab beda, karena sesungguhnya hukum itu adalah apa? Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw ja'alahu sababan aw syartan aw mani'an. Dilakukan dapat pahala, itu definisinya ulama. Ditinggalkan dapat dosa, itu definisinya ulama. Allah tidak mengatakan kalau dilakukan dapat pahala. Ada sholat kalau dilakukan dapat pahala. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, itu kan apa? Pemahaman ulama bahwa dapat pahala, nanti masuk surga, agar kita termotivasi untuk melakukan itu. Tapi Allah aqimus shalah, kamu sholat kemudian begini. Nah, ada. Maka khitab itu keamarannya, hukum itu cuma khitabullah. Adapun definisi menjadi wajib dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, itu pemahaman ulama. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Himdum. Nah, pelan-pelan aja ya ngajinya. Adillatul fiqh al-ijmaliyah. Contohnya adillatul fiqh al-ijmaliyah selain amar, kemudian nahi, apa lagi? Al-mantuq wal-mafhum, wa dilalatul nass wa dilalatul ishara wa ibaratul nass wal-umum wal-khusus wal-mutlaq wal-muqayyad wal-mubham wal-muhkam wal-mutashabih ila akhirih.
wa turuq istifadati juz'iyatiha, dan cara bagaimana kita beristifadah, mengambil atau menentukan bahwa dalil ini untuk ini. Kemudian apa? Wahalu mustafadiyah, dan keadaan orang yang menggunakan apa? Dalil. Maka adik-adik, usul fikih itu pembahasannya 3. Pertama, ma'rifatul dalil. Kedua adalah apa? Iya, bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita berinteraksi dengan dalil. Kemudian yang ketiga, itu tadi kedua ya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah mujtahid. Maka nanti di akhir ada pembahasan mufti. 3. Jadi kita golek dalil. Nah, ini langsung apa nanti setelah mukadimah langsung kita apa? Kita belajar turuqul istifadah. Anak Mahat Ali yang semester 2 sudah belajar turuqul istifadah, metodologi istimbat. Bagaimana kita memaknai sebuah teks ayat Al-Qur'an dan Sunnah bisa bernatijah hukumnya halal, haram, mubah, makruh ila akhirih. Saya ulangi. Ya, pertama ma'rifatud dalil, mengetahui ini dalil. Tapi dalil ini mau dibawa kemana? Ya kemana saja. Ya. Kemana? Ya kemana saja. Enggak kok masalah fikih itu kemudian masalah sholat saja. Enggak, politik masuk, perdagangan masuk, pernikahan masuk. Apalagi? Apalagi? Jinayat masuk. Semuanya masuk itu usul fikih itu. Walaupun dalilnya nanti satu, tapi bisa untuk semuanya. Al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Saya ulangi lagi, ma'rifatu adillatul fikih al-ijamiyah, kemudian tata caranya bagaimana kita memahami dalil, terakhir adalah apa? Keadaan seorang yang mustafid. Maka nanti ada syarat-syarat menjadi mustafid, syarat-syarat menjadi seorang mujtahid, syarat-syarat menjadi seorang mufti. Goalnya antum ini apa? Bisa menentukan hukum, walaupun hukumnya itu nukil dari perkataan ulama. Tapi ketika tidak ada, antum bisa mencari hukum. Ya, jadi dalil berislam itu bukan dalilnya apa, tapi apa? Bagaimana kita memahami dalil. Saya beberapa kali sering mengatakan, dalam beragama itu laisat dalil, faqat lakinnahu fahmud dalil. Tapi bagaimana kita memahami dalil? Nah, ketika ada orang dalilnya apa? Tidak semua tidak Nabi itu mencontohkan semua dalilnya harus ada. Ini dalilnya, ini dalilnya. Kalau kayak gitu ya tidak akan ada perkembangan hukum, tidak akan ada teori al-ahkamu yataghayyaru bi taghayyuriz zamani wal makan. Bahwa hukum itu bisa berubah, bisa berbeda ketika keadaannya, waktunya, tempatnya berbeda. Maka Imam Syafi'i punya 2 qaul, namanya qaul qadim sama qaul jadid. Jadi 3 ya. Silakan antum ringkas. Ya, siapa mustafadiyah? Ya, mustafadiyah itu adalah mustahil. Waqilah dikatakan ma'rifatuha. Ya, bukan adillatul fikih, dikatakan qila ma'rifatuha. Maka di dalam kitab Minhajul Usul karangan al-Imam Ghazali, Imam Al-Baydhawi, dia mendefinisikan usul fikih itu dengan perkataan apa? Dengan perkataan ma'rifatu dalailil fiqh al-ijmaliyah wa halul mustafid. Ma'rifah, ya. Siapa yang katakan ini? Ma'rifah. Padahal ibarat dari kata dari teks aslinya yaitu kitab Al-Mahsul bukan pakai ma'rifah tapi pakai al-ilmu. Perkataan Imam Al-Baydhawi ini dihabisin oleh Al-Imam Al-Isnawi dalam kitabnya Nihayatus Sul fi Syarh Minhajil Usul al-Imam Al-Baydhawi. Kenapa harus pakai ma'rifah? Ya, nggak boleh pakai ma'rifah. Yang benar harus pakai ilmu. Dia menyebutkan dengan 7 alasan. Karena hukum, karena dalil itu semuanya sudah pasti dari Allah. Ya, tidak boleh pakai ma'rifah, harus pakai ilmu. Karena dari Allah itu Allah nggak pakai arafah. Karena arafah itu dia adalah muktasab. Kamu nggak tahu usul fikih kemudian belajar usul fikih, maka apa? Namanya arif. Tapi Allah tidak dikatakan arif. Kenapa? La yasbiquhul jahl. Tidak didahului dengan ketidaktahuan.
Maka Allah dikatakan alim. Maka definisi yang dikatakan al-ilmu bil adillah, ya, wa kaifiyatil istifadah wa halul mustafid. Maka tadi dikatakan wa qila ma'rifatuha. Siapa yang mengatakan ma'rifatuha? Al-Imamul Baydawi dalam kitabnya Minhajul Usul ila Ilmi Usul. Saya belajar itu di Al-Azhar dari S1 S2, ya. Kitab Minhajul Usul lil Imam Al-Baydawi. Khilaf panjang lebar Mu'tazilah, Asy'ariyah, ini panjang lebar tuh. Antum yang enggak usah yang aneh-aneh. Ini sudah ini sudah loop ini, sudah ghayatul usul. Antum pahami ini. Kemudian apa? Pahami, baca berkali-kali sampai hafal. Sudah loop, sudah ghayah. Ya, kuasai satu kitab, ya. Nanti sudah ghayah pokoknya. Sudah ghayah. Baik, sudah ghayah. Jadi walaupun kitabnya kayaknya kecil, ya, tapi itu kalau paham itu ghayah itu kan. Yang terpenting itu paham. Wa qila ma'rifatu wal ilmu, adapun wal fiqh dan fikih. Ilmun, ya, bihukmin syar'iyyin amaliyyin muktasibin min dalilin tafsiliyin. Tadi definisi usulul fiqh. Sekarang fikih itu apa? Lughatan al-fahmu, memahami. Memahami itu mikir. Memahami itu mikir. Saya ulangi. Memahami itu mikir atau enggak? Mikir. Langit di atas atau di bawah? Di atas. Saya paham. Kalau langit itu di atas, itu enggak paham. Itu mesti langit itu di atas. Ya. Kamu kalau masuk api terbakar atau enggak? Terbakar, walaupun anda baca doa seperti Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala rajul, enggak ada, mati. Terbakar, jangan mampus gitulah. Itu kan itu kan secara akal atau secara adat udah pasti, itu enggak paham, enggak itu kan. Baik, ulangi. Salat wajib atau enggak? Rasulullah mengatakan innallaha faradha alaikum. Tadi mengetahui fikih bahwa salat itu wajib. Itu bukan fikih karena udah jelas. Salat udah wajib, udah jelas. Walaupun sebelum anda mengetahui wa aqimus salat itu adalah dalil amal lil wujub, tapi ada hadis yang secara jelas mengatakan innallaha faradha alaikum khamsa marrat fil yaum. Farad udah jelas. Maka mengetahui salat atau hukum yang ma'lumun minad dini fi dharur itu bukan fikih. Ya. Itu bukan fikih. Taib. Saya ulangi, wal fiqhu lughatan seperti itu. Ini istilahan. Wastilahan ilmun, mengetahui. Kalau mengetahui itu enggak boleh enggak boleh dhon. Walaupun ijtihad mujtahid itu pasti dhon, tapi seorang mujtahid harus yakin seyakin-yakinnya. Maka tidak dikatakan fikih itu apa? Dhannul mujtahid bi hukmin syar'iyyin. Tidak boleh dhon. Maka fikih tidak boleh dibangun atas dhon walaupun semuanya berasal dari dhon. Maka kaidah hadis mengatakan padang siapa yang salat, man idza shalla ahadukum wa ashkala fi batnihi syai'un fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida alihan. Kan yakin itu. Kamu tuh walaupun perutmu mules ketika salat, kayaknya yumna 'alal yaqin. Kamu ketika salat syakka an adadir rakaat, ya, apa syakka an adadir rakaat? Ragu ini rakaat 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau kamu ragu 3 atau 4, 3 itu pasti. Itu yang yakin. Maka dikatakan ilmun, bukan adhannun bi hukmin syar'iyyin. Ya, jadi fikih harus ada an ilmin walaupun awalnya itu apa? Adhannul mujtahid, dia menyangka, tapi harus dia yakin. Makanya kamu ketika berijtihad, kamu yakin benar, ini juga berijtihad. Kamu enggak boleh ragu. Kamu enggak boleh ragu mengikuti ini, enggak bisa. Makanya kemudian ada kaidah apa?
apa namanya itu, ijtihadnya mujtahid itu tidak bisa hapus dengan ijtihadnya mujtahid yang lain. Apa itu bahasa Arabnya? Iya, al-ijtihad la yajulu bil ijtihad. Ya, al-ijtihad la yajulu bil ijtihad. Walaupun misalnya ini Jahdi mengatakan hukumnya A, ini hukumnya B. Kemudian suatu saat Jahdi berbeda pendapat, dia mengikuti hukum B. Hukum Jahdi yang pertama yang A itu masih tetap ada, tidak boleh terhapus walaupun kamu mempunyai hukum baru. Maka dari itu ashab Syafi'i tetap menetapkan ijtihad Imam Syafi'i yang pertama, bahwa waktu salat maghrib itu apa? Min ghurubi syamsi ila maghibi syafaq. Walaupun Imam Syafi'i sudah ijtihad lain, dia meyakini bahwa ijtihadnya ini salah, dia ijtihad lain bahwa apa? Waktu salat maghrib itu habis dengan orang adzan, salat 3 rakaat, salat 5 rakaat, dah menutup aurat, adzan menutup aurat, salat 5 rakaat habis. Ini kan ijtihadnya dia sendiri. Dari ijtihadnya sendiri itu tidak bisa menghilangkan ijtihadnya dia yang pertama. Maka ashabus Syafi'i tetap membenarkan ijtihad dia yang pertama walaupun menurut yang ijtihad sendiri itu salah. Maka harus ilmu. Maka nanti antum kalau ketika belajar apa namanya at-tamhid, kadang-kadang al-Imamul Iznawi at-tamhid fi takhrijil furu' al-fiqhiyyah, ya, itu antum akan tahu. Antum akan tahu. Sekarang kan masih muqaddimah ini. Maka belajar itu harus rodok suwe titik. Ya. Jangan antum kayaknya sudah ada yang kayak gini-gini ini mau jalan-jalan saya. Tenang, kalau telat antar tidak ada mobil tuh. Ini mau hari Rabu ini. Baik. Wakila ma'rifatu wal fiqhu ilmun bi hukmin syar'iyyin, hukum syar'i. Maka hukum lughawi enggak masuk, al mubtada marfu' enggak masuk. Ya, hukum adat enggak masuk. Nah, hukum adat itu apa? Contohnya apa? Antum kalau mau nikahi gadis Minang, uang panainya mahal. Tahu uang panai? Oh, Bugis ya? Bukan Minang ya? Wah, kesana kita. Ya, ya, enggak masuk itu enggak masuk. Wala hukmin syar'iyyin. Maka terus bagaimana ketika hukum syar'i dan adat bentrokan? Ketika bentrokan, ya ini menyalahi atau tidak? Ya, itu nanti hukum urusan lain. Baik. Hukmin syar'iyyin amaliyan yang harus amali. Amali ada dua. Imma amalul qalbi wa imma amalul jawarih. Jadi fikih juga membahas amalul qalbi seperti apa? Niat. Hukum niat. Bagaimana niatnya itu? Karena itu adalah amalul qalbi. Nah, yang umum adalah amalul jawarih. Ya. Saya kok kemarin melihat Pak Imam merokok. Sambil ngomongi akhwat berkacamata, orangnya hadir di sini lagi. Nah, itu kan afal. Ini saya lagi nyontohin ini, kok anaknya heboh ini. Hukumnya apa? Merokok sambil ngobrolin akhwat, itu hukumnya apa? Iya, bisa haram, bisa boleh banget. Boleh banget. Boleh, bisa wajib atau bisa mubah atau bisa makruh. Ya. Ini contoh ya, antum jangan baper yang sana ya. Baper antum nanti. Ini contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh imam itu hukumnya apa? Kita carilah. Kita cari pertama merokok itu dalilnya apa, boleh atau tidak. Kemudian ini kayaknya double yang gosip yo masalah mereka kemudian ditentukan hukumnya tidak satu, hukumnya haram tapi dalilnya bisa 3 bisa 4. Dengan apa? Dengan pendekatan yang tadi. Antum tahu dokter, tiba-tiba ada orang pasien datang, langsung dikasih obat? Enggak.
Tanya dulu, oh begini, begini. Obatnya satu atau dua? Banyak. Cara minumnya gimana? Ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan, ada yang sehari sekali, ada yang 3 hari sekali. Iya kan? Lah itulah mujtahid sama siapa? Ya, ahli usulul fikih seperti itu. Ya, jadi dalilnya banyak, obatnya banyak untuk menentukan sebuah hukum bahwa merokok sambil ngobrolin akhwat itu hukumnya haram. Dokter juga begitu, dalil obatnya banyak untuk menentukan, untuk menyembuhkan si pasien. Dalilin syarbi hukmin syar'iyyin amaliyyin muktasibin, yang diambil, ya, yang diambil. Jadi mukmin dalilin tafsiliyin, dari dalil-dalil yang tafsili. Muktasib. Nih. Muktasib itu artinya apa? Dengan diusahakan. Kamu ujuk-ujuk apa hukum Pak Imam merokok? Ujuk-ujuk haram. Dengan dalil apa? Al-Quran mengatakan ar-ruku'u haram. Kan tidak ada. Secara teks nggak ada. Ar-ruku'u haram nggak ada. Ibaratun nasin nggak ada. Orang mengatakan haram karena apa? Fahwal khitab, dia mengandung darar dan lain sebagainya. La darara wa la dhirar wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Karena rokok bisa menyebabkan tahluka. Katanya mereka maka rokok haram. Tapi kenyataannya banyak perokok-perokok yang enggak tahluka. Yang berfatwa mati duluan juga kadang. Maka menentukan hukum rokok haram menurut dia benar. Tapi ada yang mengatakan makruh, ya gak apa-apa. Mafhum? Kan begitu kan? Dan muktasibin itu kan dalilnya rokok kan tidak ada secara teks. Akhirnya tuh ngarang itunya muktasab. Jadi ilmunya mujtahid itu muktasab. Maka dari itu Nabi itu nggak muktasab, karena ilmunya Nabi nggak mikir. Ada peristiwa datang wahyu, ada peristiwa datang wahyu. Ilmunya malaikat bukan muktasab, bukan fikih, karena tidak. Iya, datang sendiri. Ilmunya Allah tidak muktasab. Nah, mafhum? Ya, baik. Jadi al-ilmu bi hukmin syar'iyyin, ingat hukum syariat itu apa? Syar'iyyin, hukum syariat itu apa? Halal, haram, wajib, mandub, makruh, mubah. Maka kalau usuluddin, hukum-hukum agama, iman, pokok-pokok agama, tauhid, iman, kufur, syirak, itu tidak termasuk bagian daripada ini. Ya, semoga bermanfaat dan barokah. Sedikit ini muqaddimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang ganti kitab.